Halo guys, balik lagi bersama saya Gregorius Dinov Aditya Semara. Pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang Microsoft Excel. Pada Microsoft Excel ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana caranya menghitung jumlah angka atau database pada perusahaan dengan cara mudah dan lebih gampang. Misalnya itu pada Microsoft Excel ini banyak fungsinya. Selain untuk menghitung jumlah database, kita juga bisa menghitung jumlah nilai yang ada, total nilai, rata-rata nilai, dan jumlah, misalnya jumlah rata-rata jumlah keseluruhan orang di dalam ruangan tersebut, ataupun jumlah database dan sebagainya. Pertama-tama kita akan membahas satu rumus, yaitu rumus penjumlahan dalam Microsoft Excel. Rumus penjumlahan dalam Microsoft Excel itu ada sum atau sum. Dan cara menggunakan rumus ini, pertama-tama kita mencari data dulu yang akan kita jumlahkan, misalnya data D dan data pada kolom D dan juga data pada kolom E. Pertama-tama kita ke kolom selanjutnya, kita tulis sama dengan, terus kita tulis sum atau sum tadi, terus buka kurung, kita masukkan data D dan juga data E, kemudian kita kurung tutup lagi, dan kemudian kita enter. Setelah dari itu, maka hasil penjumlahan dari data D dan data E tersebut kita dapat mengetahui dengan pastinya berapa totalnya secara cepat tanpa kita harus menghitung lagi. Dan sum ini tidak hanya dari dua kolom tersebut. Sum atau sum ini penambahan bisa dari banyak kolom. Misalnya tidak hanya data D atau E, misalnya kita akan menjumlahkan angka atau data misalnya dari kolom A sampai kolom F. Daripada kita sulit atau sibuk atau susah dalam menghitung penjumlahan tersebut, kita tinggal tulis sama dengan sum, terus buka kurung, kita tinggal blok aja dari data A sampai data F tadi. Habis kita kurung dan kemudian kita enter kembali. Nah, jika udah kayak gitu, maka data-data penjumlahan yang pada kolom tersebut akan langsung menampilkan hasilnya berapa, jadi lebih cepat dan lebih mudah dalam penjumlahannya. Selanjutnya, selain rumus sum, kita juga akan menggunakan rumus average atau rumus rata-rata dalam Microsoft Excel. Cara menggunakannya itu, kita tinggal tuliskan sama dengan average dalam buka kurung. Bisa kita akan merata-rata jumlah data dari D dan juga dari E. Kita tinggal klik yang data D sama data E aja, terus kemudian kita tutup kurung lagi, terus habis kita ketik enter. Nah, akan keluar hasilnya rata-rata dari angka tersebut. Average ini juga berfungsi tidak hanya dari dua data atau dua kolom tersebut. Average ini juga bisa berfungsi seperti sum tadi, yang dari banyak data, bisa dari kolom A sampai kolom F, dia juga bisa. Jika ingin menggunakan average dari kolom A sampai kolom F, itu sama dengan rumus sum tadi, tinggal tulis sama dengan, terus buka kurung, terus sama dengan average, terus buka kurung, terus kita blok dari yang tabel A sampai tabel F, dari A sampai tabel F, terus kita tutup kurung lagi, terus kita enter. Maka rata-rata dari data tersebut akan keluar hasilnya, jumlahnya berapa. Nah, setelah itu kita akan menggunakan rumus min. Min itu dalam Microsoft Excel itu disebut rumus minimal. Misalnya kita ingin cari tahu minimal dari data tersebut, misalnya kita ada dari kolom A sampai kolom Z, atau misalnya seperti banyak data tersebut, kita ingin mencari tahu jumlah paling kecilnya pada data tersebut itu berapa. Kita tinggal tulis sama dengan, terus habis itu minimal, terus kita blok atau kita masukkan saja dari data yang banyak itu, terus kemudian kita tutup kurung. Setelah kita buka kurung tadi yang awal, kemudian kita tutup kurung, terus kemudian kita enter. Maka dari rumus sama dengan min tadi, kita akan dapat melihat data atau angka paling
kecil atau paling dikit dari data tersebut, sehingga lebih memudahkan kita untuk mencari data yang lebih terkecil tanpa harus melihat lebih detailnya lagi. Kemudian selanjutnya, selain rumus minimal atau min, kita akan melanjutkan rumus maksimal. Rumus maksimal pada Microsoft Excel ini digunakan untuk mencari nilai maksimal pada suatu data yang ada dalam Microsoft Excel. Misalnya kita punya banyak data seperti tabel data yang misalnya banyak dari A sampai kolomnya dari A sampai Z tadi, kita tinggal sama seperti minimal, kita tinggal tulis sama dengan terus maksimal, atau kita tulis sama dengan terus max, terus buka kurung, kemudian kita blok saja dari data A sampai Z tadi misalnya, kemudian kita tutup kurung dan kemudian kita sama dengan. Maka jika kita telah melakukan itu, kita akan melihat angka paling maksimal atau angka paling besar dari data tersebut itu berapa, sehingga memudahkan kita jika kita ingin mencari angka tersebut lebih besar mana tanpa kita harus ngecek satu-satu lagi atau datanya sudah terprogram. Selanjutnya kita ingin menggunakan if. Selanjutnya kita akan menjelaskan rumus tentang if. If itu pada Microsoft Excel digunakan untuk menentukan grade nilai. Misalnya grade A itu nilainya minimal 80-100. Terus grade B itu nilainya minimal 60-80. 60-79. Dan grade C itu misalnya minimal 40-59. Grade D itu misalnya minimal 0-39. Nah, jika kita ingin menggunakan rumus if untuk mencari nilai mana yang dia termasuk dalam grade kategori apa, kita tinggal misalnya ada data nilai, kita misalnya nilainya 80, kita tinggal masukkan rumus sama dengan if, habis itu kita if buka kurung, habis buka kurung kita misalnya itu tadi datanya di kolom apa, misal kolom F atau misal kolom D, kita tinggal klik misal kolom F, terus habis itu kita if sama dengan if buka kurung, terus kolom F, terus habis itu kita tanda lebih besar dari, terus masukkan sama dengan misal angkanya 80, terus kita koma, tanda petik, kita tulis tanda petik, kita tulis A, petik lagi, terus habis itu kita koma lagi, if lagi, terus buka kurung lagi. Misalnya tadi ada di kolom F, kita tulis lagi F, tanda lebih besar lagi sama dengan 60 misalnya, terus kita koma lagi, terus kita tulis tanda petik lagi misalnya B, habis itu kita tanda petik lagi, kita koma lagi, kita tulis if lagi, terus kita lebih besar lagi dari misalnya 40 misalnya, terus kita koma lagi sama dengan 40, terus kita koma lagi, kita tanda petik lagi misalnya itu C. Nah, habis C tadi kita petik lagi, kita koma lagi misalnya if itu lebih besar dari, habis itu sama dengan 0, habis itu kita koma lagi, terus tanda petik lagi, itu misalnya nilai paling rendah atau misalnya nilai D gitu, habis kita petik lagi. Nah, setelah itu kita enter. Nah, dari data itu, dari rumus tersebut kita bisa tahu misalnya nilai 80 itu termasuk grade apa, misalnya nilai 60 itu termasuk grade apa, misalnya nilai C itu termasuk grade apa, sehingga saat kita udah mengenter tadi rumus yang pada kolom 1 atau kolom pertama dalam Microsoft Excel tadi, tinggal kita tarik bawah aja dari kolom yang tadi, karena kita klik pojokan, kita tarik bawah, maka nilai-nilai yang akan di sampingnya akan ketahuan itu termasuk grade apa, sehingga kita lebih mempermudah kita jika kita ingin menilai dari hasil seseorang, misalnya dia termasuk grade A, B, C, atau D, itu kita tinggal lebih mudah tinggal menggunakan rumus itu pada awal posisi, kemudian tinggal kita copy ke bawah, maka grade-nya akan ketahuan semua dan akan sesuai dengan nilai yang dia dapat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.